Awalnya suamiku meremehkan dan protes kepadaku. Katanya aku hanya membuang-buang waktu main Facebook Pro. Dia belum tahu bahwa langit sore mulai memerah ketika Cantika duduk di teras rumah kecilnya, menatap layar ponsel yang menampilkan daftar notifikasi dari Facebook Pro. Jari-jarinya lincah menggulir layar, membalas komentar, dan mengecek analitik video yang baru saja ia unggah beberapa jam lalu. Ada rasa puas yang menghangatkan dadanya setiap kali angka views dan engagement naik. Namun, senyum di wajahnya sirna begitu mendengar suara berat dari balik pintu. "Cantika, kamu masih main Facebook lagi?" Suara itu terdengar ketus. Cantika menoleh dan mendapati suaminya, Arfan, berdiri di ambang pintu dengan wajah masam. Pria itu baru pulang kerja, masih mengenakan kemeja yang kusut dan wajah yang tampak lelah. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan melewati Cantika dan masuk ke dalam rumah. Seperti yang sudah-sudah, Cantika hanya menarik napas panjang dan mengabaikan komentar suaminya. Ini bukan pertama kalinya Arfan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap aktivitas Cantika di media sosial. Baginya, pekerjaan yang tak menghasilkan gaji tetap seperti miliknya adalah kesia-siaan belaka. Sejak menikah 2 tahun lalu, Cantika memang memilih berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil. Ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dekat dengan passionnya. Awalnya, ia hanya iseng membuat konten seputar kehidupan sehari-hari dan tips memasak di Facebook. Namun, siapa sangka kontennya mulai viral dan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup menjanjikan? Sayangnya, Arfan tidak pernah benar-benar menganggapnya serius. "Main Facebook terus, kapan mikirin rumah?" Sindiran itu keluar lagi dari mulut suaminya malam itu saat mereka duduk makan malam bersama. Cantika yang sedang menyendok nasi hanya bisa menelan ludah. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat itu. Rumah itu butuh uang. Bukan cuma sekadar main-main di media sosial. Lanjut Arfan, menyeruput teh hangatnya. Cantika mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia ingin membalas, ingin menjelaskan, ingin memberitahu suaminya bahwa yang ia lakukan bukan sekadar main-main. Tapi ia menahan diri. Ia tahu percuma berdebat dengan seseorang yang pikirannya sudah tertutup. Arfan adalah tipe pria yang masih berpegang pada prinsip bahwa seorang istri harus tunduk pada suami, bergantung padanya, dan tidak perlu bermimpi terlalu tinggi. Sementara Cantika, meskipun ia mencintai suaminya, tidak bisa menutup mata pada ambisinya sendiri. Dalam hati, ia berjanji suatu hari nanti akan membuktikan kepada Arfan bahwa mimpinya bukan hal sepele. Malam itu, Cantika duduk di depan meja rias di kamar, menatap pantulan dirinya di cermin. Pikirannya melayang pada ucapan Arfan tadi saat makan malam. "Main Facebook terus, kapan mikirin rumah?" Kata-kata itu masih menggema di kepalanya, seperti jarum halus yang menusuk perlahan tapi dalam. Ia mengembuskan napas panjang dan mengambil ponselnya. Jarinya menggulir layar, membuka aplikasi Facebook Pro. Angka di dashboardnya kembali bertambah. Video terakhir yang ia unggah, tutorial memasak camilan sederhana dengan modal minim, sudah menembus lebih dari 500.000 tayangan dalam beberapa jam. Komentar berdatangan. Banyak yang mengapresiasi dan meminta resep lainnya. Cantika tersenyum tipis. Dulu, ia hanya membuat konten sekadar iseng, merekam kesehariannya di dapur, membagikan resep sederhana yang sering ia coba. Tapi lama-lama, videonya mulai disukai banyak orang. Orang-orang yang awalnya hanya menonton sekali, kini jadi penonton setianya. Mereka menantikan unggahan terbarunya, memberikan saran, dan bahkan mulai bertanya tentang tips bisnis makanan rumahan. Dari situ, ia mulai berpikir lebih serius. Ia belajar lebih dalam tentang cara mengembangkan konten, memanfaatkan fitur monetisasi,
dan mencari strategi agar videonya terus berkembang. Hasilnya, penghasilannya dari Facebook Pro kini jauh lebih besar dari gaji bulanannya dulu sebagai pegawai administrasi. Tapi Arfan tidak tahu. Sampai sekarang, ia tidak pernah menyinggung soal penghasilannya kepada suaminya. Arfan terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, menganggap bahwa pekerjaan yang tidak duduk di kantor dari jam 8 pagi hingga 5 sore bukanlah pekerjaan sungguhan. Cantika tidak ingin berdebat. Baginya, lebih baik diam dan membuktikan semuanya lewat tindakan. Pagi harinya, Cantika bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyapu halaman, menyiapkan sarapan untuk Arfan, dan memastikan semua kebutuhan suaminya sudah siap sebelum pria itu berangkat kerja. Saat Arfan duduk di meja makan, menyeruput kopi buatannya, Cantika duduk di seberangnya, sibuk mencatat ide konten baru di buku kecilnya. "Kamu udah nyari kerjaan lain belum?" tanya Arfan tiba-tiba. Cantika mengangkat kepala. "Kerjaan lain?" "Iya. Masa sih kamu mau terus-terusan begini? Udah 2 tahun loh. Aku nggak bilang kamu harus kerja kantoran. Tapi ya, cari usaha yang jelas lah. Jualan kek, atau apa gitu." Cantika menahan diri untuk tidak tertawa. Jualan? Ia bahkan sudah menghasilkan lebih dari cukup hanya dari layar ponselnya. "Aku masih fokus di konten dulu," jawabnya hati-hati. Arfan mendecakkan lidah. "Konten? Konten? Emang kamu udah dapat uang berapa sih dari situ?" tanyanya dengan nada meremehkan. Cantika tersenyum kecil. "Cukup, kok." "Ya elah, cukup. Itu berapa? Bisa bantu bayar listrik, beli beras." Arfan menggeleng, lalu tertawa kecil. "Udahlah, Tik. Jangan buang-buang waktu. Sosial media itu nggak ada yang pasti. Hari ini bisa ramai, besok bisa sepi. Kamu tuh harus cari kerjaan yang jelas." Cantika tidak membalas. Ia hanya tersenyum samar, lalu berdiri untuk mencuci piring. Ia tidak ingin menjelaskan apapun. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Arfan berangkat kerja di pagi hari, sementara Cantika sibuk dengan kontennya. Tapi kali ini, ia bekerja lebih giat. Ia mulai berinvestasi dalam peralatan sederhana, ring light baru, mikrofon kecil untuk audio lebih jernih, dan kamera dengan kualitas lebih baik. Ia juga mulai mengeksplorasi jenis konten lain, dari tutorial masak, tips usaha makanan rumahan, hingga berbagi kisah inspiratif tentang perjalanan hidupnya sendiri. Engagement-nya meningkat. Brand-brand mulai melirik. Ia menerima tawaran kerjasama untuk mempromosikan produk makanan, alat masak, hingga kelas bisnis online. Penghasilannya melonjak drastis. Tapi sekali lagi, Arfan tidak tahu. Bagi pria itu, Cantika tetaplah istri yang hanya sibuk dengan ponselnya, menghabiskan waktu tanpa tujuan. Cantika tidak keberatan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan segalanya. Dan saat hari itu tiba, ia ingin melihat ekspresi Arfan saat tahu bahwa pekerjaan main-main yang selama ini diremehkan, ternyata lebih dari sekadar iseng. Hari masih pagi ketika Cantika duduk di depan meja kerja kecilnya di sudut ruang tamu. Sebuah notebook terbuka di samping ponselnya, berisi catatan ide-ide konten baru. Pagi ini, ia ingin merekam video tentang strategi memulai usaha makanan rumahan tanpa modal besar. Tema yang belakangan ini banyak diminta oleh para pengikutnya. Sebelum memulai, ia menyiapkan secangkir teh dan mengecek pesan masuk. Sebuah email dari brand alat masak ternama masuk ke kotaknya. "Dear Cantika, kami tertarik untuk bekerja sama dengan Anda dalam promosi produk terbaru kami." Cantika membaca detailnya dengan saksama. Tawaran ini bukan main-main. Nilai kontraknya cukup besar, bahkan lebih dari gaji Arfan dalam 3 bulan. Ia menutup email itu dan tersenyum kecil. Ini bukan pertama kalinya ia mendapatkan kerjasama dengan brand besar. Tapi setiap kali hal itu terjadi, ia tetap merasa seperti mimpi.
Siapa sangka hobi yang dulu dianggap tidak jelas, kini justru menjadi sumber penghasilan utamanya. Namun, ia tidak terburu-buru memberitahu Arfan. Sore harinya, Arfan pulang kerja dengan wajah lelah. Ia melemparkan tasnya ke sofa, lalu duduk sambil melepas sepatu. "Masak apa hari ini?" tanyanya tanpa menoleh. Cantika yang baru saja selesai mengedit video menoleh sebentar. "Aku tadi bikin sup ayam. Mau aku angetin dulu?" Arfan hanya mengangguk sambil memainkan ponselnya. Cantika berjalan ke dapur, menghangatkan makanan. Ia terbiasa dengan sikap suaminya yang dingin. Setelah 2 tahun menikah, Arfan bukan tipe pria yang suka berbasa-basi atau menanyakan kabarnya. Komunikasi mereka seringkali hanya seputar kebutuhan rumah tangga. Saat makan malam, Arfan menatap Cantika yang sibuk dengan ponselnya. "Kamu kerja apa sih di Facebook itu?" tanyanya tiba-tiba. Cantika terdiam sejenak sebelum menjawab. "Buat konten." "Konten kayak gimana?" "Tips usaha makanan, resep, cerita perjalanan bisnis." Arfan tertawa kecil. "Kamu itu aneh. Udah tahu kerja di media sosial nggak jelas, masih aja serius. Lebih baik jualan beneran daripada ngasih tips ke orang." Cantika hanya tersenyum tipis. "Jualan beneran butuh modal. Ini aku bisa mulai tanpa modal besar." "Ya, tapi masa sih bisa buat hidup?" Cantika ingin menjawab, ingin memberitahu berapa banyak ia sudah hasilkan. Tapi ia menahan diri. "Yang penting aku suka," jawabnya pendek. Arfan menggelengkan kepala. "Terserah kamulah." Beberapa minggu berlalu. Jumlah pengikut Cantika terus bertambah. Setiap hari, notifikasi di ponselnya dipenuhi komentar dan pesan dari orang-orang yang terinspirasi oleh kontennya. Ia mulai menerima lebih banyak tawaran kerja sama. Uang yang masuk rekeningnya semakin besar, melebihi bayangan terliarnya. Suatu hari, saat membuka aplikasi perbankan, ia melihat saldo rekeningnya. Angka yang tertera di layar itu membuat hatinya bergetar. "Aku bisa beli mobil dari uangku sendiri." Pikiran itu membuatnya tersenyum. Selama ini, Arfan selalu berkata bahwa Cantika terlalu sibuk dengan hal yang tidak jelas. Ia pernah berkata bahwa perempuan tidak perlu bermimpi terlalu tinggi, karena pada akhirnya tetap harus bergantung pada suami. Tapi sekarang, ia bisa membuktikan bahwa ia tidak pernah bergantung pada siapapun. Ia memutuskan untuk membeli mobil, sebuah pencapaian besar yang ingin ia tunjukkan kepada Arfan. Tapi ia tidak ingin langsung memberitahu suaminya. Ia ingin melihat reaksinya tanpa memberinya petunjuk apapun. Dan hari itu akhirnya tiba. Pagi itu, Cantika bangun lebih awal dari biasanya. Setelah memastikan rumah rapi, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Arfan. Seperti biasa, suaminya makan tanpa banyak bicara. Cantika hanya duduk di seberang meja, mengaduk tehnya perlahan sambil berpikir. Hari ini, ia punya rencana besar, rencana yang sudah ia pikirkan sejak lama. Setelah Arfan berangkat kerja, Cantika mengambil ponselnya dan membuka aplikasi perbankan. Ia mengecek kembali saldo tabungannya. Semua sudah siap. Ia mengembuskan napas panjang. Ini bukan hanya soal membeli mobil. Ini soal membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Bahwa meski diremehkan, ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan hati berdebar, ia mengambil kunci motor dan bergegas menuju dealer mobil yang sudah ia incar sejak lama. Di showroom mobil, Cantika disambut oleh seorang sales yang ramah. "Selamat datang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Cantika mengangguk sambil mengedarkan pandangannya ke deretan mobil yang dipajang. Ia sudah tahu mobil mana yang ingin ia beli, tapi tetap saja, berada di sini membuatnya sedikit gugup. "Aku mau lihat mobil ini," katanya sambil menunjuk sebuah mobil putih dengan desain elegan. Sales itu tersenyum.
Pilihan yang bagus. Mbak, ini salah satu model terbaru. Mau lihat interiornya? Cantika mengangguk. Ia membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Tangannya menyentuh kemudi, merasakan teksturnya. Ini mobilku. Rasanya masih seperti mimpi. Dengan skema kredit yang kami tawarkan, Mbak bisa mencicil selama. Oh, saya mau bayar lunas, potong Cantika lembut. Sales itu terkejut sejenak sebelum tersenyum. Wah, luar biasa, Mbak. Kalau begitu, kita bisa langsung urus administrasinya. Cantika mengikuti prosesnya dengan hati yang masih berdebar. Saat tanda tangan terakhir selesai, ia memegang kunci mobil barunya. Akhirnya. Kini, tinggal satu hal lagi. Bagaimana reaksi Arfan? Malamnya, Cantika pulang lebih awal, memastikan semuanya berjalan seperti biasa. Ia tidak ingin Arfan curiga. Setelah makan malam, Arfan duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Cantika berdiri di dekat pintu, menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Aku mau ngomong sesuatu, katanya pelan. Arfan mengangkat alis. Apa? Cantika tersenyum tipis. Besok, kita bisa pergi keluar sebentar. Arfan mengernyit. Ngapain? Aku mau nunjukin sesuatu. Arfan mendesah. Kamu ini kenapa sih? Mau kemana? Aku capek kerja. Cantika. Nggak lama, kok, bujuk Cantika. Sebentar aja. Arfan akhirnya mengangguk malas. Ya udahlah. Cantika tersenyum. Besok, semuanya akan berubah. Keesokan paginya, Cantika bangun lebih awal dari Arfan. Ia duduk di ruang tamu sambil menyesap teh hangat, memikirkan bagaimana reaksi suaminya nanti. Di luar, mobil barunya sudah terparkir rapi di garasi. Selama ini, tempat itu hanya diisi motor tua Arfan. Dan sekarang, ada sesuatu yang jauh lebih berharga di sana. Sesuatu yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Arfan akhirnya keluar dari kamar dengan wajah mengantuk. Ia duduk di sofa dan menghidupkan televisi tanpa bicara. Kita berangkat sekarang? Tanya Cantika sambil menatapnya penuh harap. Arfan menghela napas. Kemana sih? Aku mau nunjukin sesuatu, jawab Cantika. Suaranya tetap lembut. Arfan menatapnya dengan malas sebelum akhirnya bangkit. Ya udahlah, cepat. Cantika tersenyum kecil dan berjalan menuju pintu. Saat ia membuka pintu rumah, Arfan mengerutkan dahi. Di depan mereka, berdiri sebuah mobil putih mengilap yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Arfan melangkah keluar. Matanya menyipit menatap mobil itu. Ini, mobil siapa? Cantika menggenggam kunci mobil di tangannya. Ia melangkah maju, lalu dengan tenang menekan tombol kunci otomatis. Bunyi, bep, terdengar, dan lampu mobil itu berkedip. Arfan menoleh cepat ke arah Cantika. Kamu, ini mobil kamu. Cantika mengangguk, tetap tersenyum. Iya, aku yang beli. Arfan tertawa pendek, seperti tidak percaya. Pakai uang dari mana? Cantika menatapnya, lalu berkata dengan nada tenang, dari Facebook yang selama ini kamu remehkan. Arfan terdiam. Ia menatap Cantika seolah berusaha mencari kebohongan di wajah istrinya. Kamu bercanda, kan? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih serius. Cantika menggeleng. Aku beli mobil ini dari uangku sendiri. Hasil kerja keras yang kamu bilang gak jelas. Arfan melangkah mendekat. Tangannya menyentuh kap mobil itu. Masih tak percaya. Ia lalu menoleh ke arah Cantika. Ekspresinya sulit ditebak. Berapa harganya? Tanyanya pelan. Cantika menyebutkan angkanya tanpa ragu. Arfan terdiam lagi. Itu jumlah yang jauh lebih besar dari tabungannya sendiri. Jadi selama ini,
Kamu dapat uang sebanyak itu? Suaranya terdengar datar, tapi ada sesuatu di balik nada bicaranya. Cantika menatapnya lekat. Iya. Selama ini aku kerja keras, Arfan. Sementara kamu terus meremehkan apa yang aku lakukan. Arfan masih terlihat kesulitan menerima kenyataan ini. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Cantika tersenyum tipis. Kalau aku bilang, kamu pasti nggak akan percaya. Arfan terdiam. Ia tampak berpikir keras. Mungkin mengingat kembali setiap kali ia menganggap remeh Cantika. Setiap kali ia menyepelekan kerja keras istrinya. Mereka berdua berdiri dalam keheningan di depan mobil itu. Cantika tidak terburu-buru berbicara, membiarkan Arfan mencerna semuanya sendiri. Akhirnya, Arfan menarik napas panjang dan berkata pelan, "Kamu mau ngajak aku kemana tadi?" Cantika tersenyum, lalu membuka pintu mobil. "Aku mau ngajak kamu jalan-jalan. Tapi kali ini, aku yang nyetir." Arfan menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk, lalu masuk ke dalam mobil tanpa berkata apa-apa. Cantika duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan mengarahkan mobil keluar dari halaman rumah. Saat mobil melaju di jalan, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di udara, sebuah pergeseran yang mungkin akan mengubah hubungan mereka selamanya. Di dalam mobil, suasana masih terasa canggung. Cantika menyetir dengan tenang, sementara Arfan duduk di sebelahnya dengan tangan terlipat di dada. Biasanya, saat mereka pergi bersama, Arfan yang mengemudi. Tapi kali ini, keadaan sudah berubah. Cantika melirik suaminya sekilas. Ekspresi Arfan sulit ditebak. Ia menatap jalanan dengan pandangan kosong, seolah masih mencoba memahami kenyataan yang baru saja menamparnya. Dulu, setiap kali Cantika duduk di depan laptop atau sibuk dengan ponselnya, Arfan selalu mengeluh. Ia menganggap istrinya hanya membuang waktu, bukannya melakukan sesuatu yang berguna. Tapi sekarang, justru Cantika yang bisa membeli mobil dengan hasil kerja kerasnya sendiri. "Kita mau kemana?" Suara Arfan akhirnya terdengar, memecah keheningan. Cantika tersenyum kecil. "Kamu lapar?" Arfan mengernyit, jelas tidak menyangka pertanyaan itu. "Lumayan. Aku mau traktir kamu makan," kata Cantika santai. Arfan tertawa pendek, tapi tidak terdengar seperti tawa yang benar-benar lepas. "Kamu yang traktir." Cantika menoleh sebentar dan mengangguk. "Iya." "Kenapa?" "Gengsi." Arfan diam. Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela, seolah enggan menjawab. Cantika tersenyum dalam hati. Ini bukan hanya tentang makan siang atau sekadar jalan-jalan. Ini tentang membuktikan sesuatu, tentang menunjukkan bahwa selama ini ia mampu, meskipun terus diremehkan. Mereka sampai di sebuah restoran cukup mewah yang jarang mereka kunjungi. Cantika memilih tempat yang nyaman di dekat jendela, sementara Arfan masih tampak canggung. Saat pelayan datang membawa menu, Arfan melihat daftar harga dengan ekspresi sedikit terkejut. "Tempat makan kayak gini mahal, Cantika," gumamnya pelan. Cantika hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, aku yang bayar." Arfan meletakkan menu dengan ragu. "Kamu yakin?" Cantika menatapnya lekat. "Kamu malu kalau aku yang traktir?" Arfan terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas. "Bukan gitu. Cuma, aneh aja." Cantika tersenyum, lalu memilih menu tanpa ragu. Ia sengaja memilih makanan yang cukup mahal, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar mampu. Saat makanan mereka datang, Arfan makan dalam diam. Ia tampak berpikir keras, sesekali melirik Cantika yang terlihat santai menikmati hidangannya. "Kamu udah dapat uang sebanyak ini dari kapan?" tanya Arfan tiba-tiba. Cantika mengangkat bahu. "Sudah lama. Aku menabung cukup lama juga." Arfan menatapnya, seolah berusaha mencari kebohongan di wajah istrinya. "Jadi,
Selama ini aku yang gak sadar kalau kamu sebenarnya sukses. Cantika tersenyum tipis. Mungkin kamu terlalu sibuk menganggap aku gak melakukan apa-apa. Arfan terdiam. Setelah makan, Cantika membayar tagihan tanpa sedikit pun ragu. Arfan hanya bisa melihat saat istrinya menyerahkan kartu debitnya pada kasir. Begitu mereka keluar dari restoran, Arfan bersandar di mobil dan menghela napas panjang. "Kamu beneran udah sukses ya?" katanya pelan. Cantika hanya tersenyum. Ia tidak ingin menyombongkan diri, tapi ia juga tidak akan mengecilkan pencapaiannya sendiri. "Aku cuma kerja keras," katanya sederhana. Arfan menatapnya. Kali ini, tatapannya tidak lagi meremehkan. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang menyerupai rasa malu. Untuk pertama kalinya, Cantika merasa bahwa suaminya benar-benar menyadari kesalahannya. Dan itu lebih memuaskan daripada apapun. Sesampainya di rumah, Cantika memarkir mobil dengan hati-hati. Pintu garasi terbuka, dan ia merasa seolah seluruh rumah ini berbeda. Dulu, garasi ini hanya tempat untuk motor tua yang sudah mulai berkarat. Namun sekarang, ada sesuatu yang lebih berkilau di sana. Mobil itu seolah membawa perubahan besar, bukan hanya dalam hidupnya, tetapi juga dalam pandangan Arfan terhadapnya. Setelah mobil dimatikan, Arfan keluar lebih dulu dari mobil. Ia berjalan menuju pintu depan, sementara Cantika masih duduk di kursi pengemudi, mengamati suaminya. Ada sesuatu yang berbeda dalam langkah Arfan, sesuatu yang mengisyaratkan bahwa perasaan ragu dan canggung masih mengendap dalam dirinya. Namun, ada juga sedikit rasa malu yang jelas tergambar di wajahnya. Sesuatu yang tak bisa diabaikan. Cantika keluar dari mobil dan berjalan mendekati Arfan, yang berdiri di depan pintu. "Kamu, ada yang bisa aku bantu?" tanya Cantika dengan nada ringan. Arfan menoleh dan tersenyum tipis. "Enggak, cuma merasa aneh aja." "Aneh gimana?" tanya Cantika, meski ia sudah bisa menebak sedikit maksudnya. Arfan menghela napas. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku selama ini terus meremehkan kamu, bahkan nggak pernah benar-benar ngeliat apa yang kamu lakukan." Cantika mengangguk perlahan. "Aku tahu." "Maaf, Cantika," ujar Arfan dengan suara pelan. "Aku nggak seharusnya seperti itu. Kamu berhasil dengan kerja kerasmu." Cantika hanya tersenyum, namun senyum itu tidak lebar. Ia merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, namun masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. "Kamu nggak perlu minta maaf, Arfan," jawabnya dengan tenang. "Aku cuma pengen kamu lihat bahwa aku nggak cuma menghabiskan waktu. Aku punya kemampuan, punya mimpi yang bisa aku wujudkan." Arfan menundukkan kepala, tampaknya menyesali sikapnya selama ini. "Setiap kali kamu bilang aku cuma main-main, itu benar-benar bikin aku kecewa," lanjut Cantika, suaranya lebih serius. "Aku capek terus-terusan merasa nggak dihargai." Arfan terdiam. Ia tahu bahwa kalimat-kalimat itu keluar dengan beban berat dari hati Cantika. "Jangan harap aku bisa langsung memaafkan diriku sendiri," katanya akhirnya. Nadanya rendah. "Aku akan coba lebih menghargai kamu mulai sekarang." Malam itu, setelah makan malam yang sederhana, mereka duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Arfan tampak lebih tenang, tetapi masih terbayang oleh perasaan bersalahnya. Cantika juga merasa berat, bukan karena amarah, tetapi lebih karena kecemasan akan masa depan mereka. Cantika tahu bahwa perubahan ini tidak akan mudah, dan Arfan harus banyak belajar untuk bisa menerima dan mendukungnya. "Kamu tahu," kata Cantika setelah hening beberapa saat, "aku nggak ingin selalu merasa seperti ini. Merasa terjepit di bawah bayang-bayang kamu." Arfan menatapnya dengan serius. "Aku ngerti. Aku nggak ingin kamu merasa nggak dihargai. Aku janji akan coba lebih menghargai dan mendukung kamu." Cantika menatapnya, mencerna kata-kata itu.
Dia tahu bahwa ini adalah langkah awal, meski perjalanannya masih panjang. Ia tidak ingin hanya mendapatkan pengakuan, ia juga ingin bisa berkembang bersama. Tapi, lanjut Cantika, kita harus punya rencana bareng. Nggak cuma aku yang berjuang sendiri. Kita harus saling dukung. Arfan. Arfan mengangguk. Kali ini lebih mantap. Aku ngerti. Kita akan coba mulai dari sekarang. Pagi berikutnya, Cantika terbangun dengan perasaan lebih ringan. Arfan sudah mulai bersikap lebih berbeda, lebih perhatian, lebih menghargai apa yang ia lakukan. Meskipun langkah ini terasa kecil, itu adalah awal dari perubahan yang dia harapkan. Setelah sarapan, Arfan meminta untuk berbicara serius. Cantika duduk di hadapannya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi, gimana kalau kita mulai berbisnis bersama? Tanya Arfan. Cantika terkejut. Matanya melebar. Apa maksudmu? Setelah kamu berhasil dengan Facebook dan beli mobil itu, aku mulai berpikir, kenapa nggak kita mulai usaha bareng? Aku bisa bantu kamu lebih banyak. Kita bisa bangun sesuatu yang lebih besar. Cantika tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan nyata dari Arfan. Kamu serius? Ya, jawab Arfan dengan yakin. Aku ingin belajar, dan kita bisa sukses bersama. Cantika merasa hatinya hangat. Mungkin ini adalah titik balik yang mereka butuhkan. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan mereka sebagai pasangan. Setelah percakapan itu, suasana di rumah mulai terasa berbeda. Arfan mulai lebih terbuka, lebih sering bertanya tentang pekerjaan Cantika di Facebook, dan bagaimana segala sesuatunya bisa berjalan begitu cepat. Cantika, meski merasa lega, tetap berhati-hati. Ia tahu perubahan ini masih sangat baru, dan belum tentu bertahan lama. Namun, ia memutuskan untuk memberi kesempatan pada Arfan untuk benar-benar belajar dan mengerti. Pada suatu sore, setelah Cantika selesai membuat beberapa konten untuk platform media sosialnya, Arfan duduk di ruang tamu, menunggu. Ia tampak berpikir keras, dan Cantika bisa merasakan ada pertanyaan yang ingin dilontarkan. Kenapa sih kamu pilih Facebook? Ada banyak media sosial lain yang lebih besar, tanya Arfan. Suaranya terdengar tulus namun sedikit bingung. Cantika menatapnya sejenak, lalu menutup laptopnya. Aku mulai dari Facebook karena itu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Awalnya aku cuma berbagi cerita, kemudian berkembang jadi konten yang lebih serius. Arfan mengangguk perlahan, seolah mulai memahami. Jadi, semua ini bukan cuma buat hiburan aja. Tidak, Arfan. Ini kerja keras. Bahkan lebih berat dari yang kamu bayangkan. Cantika berbicara dengan penuh keyakinan. Tapi hasilnya memuaskan. Dan, ya, aku bisa bantu kita keluar dari masalah finansial. Arfan terdiam sejenak. Matanya meneliti wajah Cantika. Kamu yakin bisa terus begini? Maksudku, nggak ada yang tahu seberapa lama ini bisa bertahan. Cantika menghela napas, menyadari bahwa Arfan masih mencoba mencerna semua ini. Aku nggak tahu seberapa lama. Tapi yang pasti, aku nggak akan berhenti. Aku suka apa yang aku lakukan. Dan itu penting. Arfan memandangnya lebih lama, seolah mencari sesuatu di balik mata Cantika. Aku rasa aku mulai ngerti. Tapi, kalau bisa, aku ingin belajar lebih banyak. Gimana cara bikin konten yang benar-benar bisa dapat perhatian orang banyak? Cantika tersenyum, merasa sedikit lega melihat Arfan semakin tertarik. Oke, kalau begitu, aku bisa ajarin kamu, tapi butuh kesabaran dan banyak latihan. Hari demi hari, Arfan mulai lebih sering bertanya tentang cara membuat konten yang menarik, cara memaksimalkan penggunaan platform sosial media, bahkan mulai belajar cara mengedit video. Cantika senang melihat perubahan itu,
Meskipun kadang-kadang ia merasa khawatir jika Arfan hanya tertarik untuk mendapatkan keuntungan instan. Namun, ia memutuskan untuk memberikan kesempatan dan berbagi pengetahuannya. Pada suatu malam, setelah mereka makan malam bersama, Arfan dengan antusias berkata, "Aku pikir aku mulai paham kenapa kamu bisa bertahan di sini. Kamu butuh waktu untuk belajar dan berkembang, dan itu bukan sesuatu yang bisa langsung dilihat hasilnya." Cantika tersenyum, meskipun sedikit ragu. "Iya, tapi itu juga butuh dedikasi yang besar. Semua yang aku capai itu bukan cuma hasil dari satu malam, Arfan." Arfan mengangguk. Namun kali ini ada tatapan serius di matanya. "Aku mulai berpikir, kalau kita bisa ngejalanin ini bareng, siapa tahu kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar." Cantika berhenti sejenak. Matanya bertemu dengan mata Arfan. "Maksud kamu apa?" Arfan terlihat berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita bisa bangun bisnis bersama. Aku bisa bantu kamu di sisi manajerial, kamu di sisi konten. Kita bisa buka usaha baru." Cantika terkejut, tetapi juga merasa senang. Ia tidak menyangka Arfan akan mulai berpikir sejauh itu. "Bisnis apa yang kamu pikirkan?" "Entah. Tapi aku yakin kalau kita gabungin kemampuan kamu di konten dan aku yang lebih paham soal struktur bisnis, kita bisa bikin sesuatu yang benar-benar sukses." Arfan berkata dengan semangat yang mulai terlihat. Cantika merasa hati kecilnya berdebar, merasa bahwa mungkin ini adalah langkah besar yang selama ini ia tunggu-tunggu. "Kamu serius, Arfan?" tanyanya, tidak bisa menahan rasa terkejut. "Ya, aku serius," jawab Arfan dengan wajah penuh keyakinan. "Aku mulai ngerti pentingnya apa yang kamu lakukan, dan aku pikir aku bisa bantu. Kita bisa sukses bareng." Cantika tak bisa menahan senyum lebar yang muncul di wajahnya. Ia merasa ini adalah awal yang baru, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Malam itu, Cantika dan Arfan duduk berdua, berbicara tentang berbagai kemungkinan bisnis yang bisa mereka bangun bersama. Mereka mulai merancang ide-ide kecil, membahas konten yang bisa diperluas, dan bagaimana mereka bisa mulai bekerja sebagai tim. Cantika merasa ini adalah titik balik dalam hubungan mereka. Tidak hanya dalam hal pekerjaan, tetapi juga dalam bagaimana Arfan mulai memahami dan mendukung impian-impian yang selama ini ia perjuangkan. "Aku nggak tahu gimana ini semua akan berakhir," kata Cantika perlahan. "Tapi aku senang kamu mulai mau belajar." Arfan menatapnya dengan lembut. "Aku juga senang bisa mulai ngerti dunia kamu. Aku nggak mau lagi jadi orang yang nggak menghargai apa yang kamu lakukan." Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, Cantika merasa bahwa ini adalah awal yang baru untuk mereka berdua. Satu langkah kecil, yang mungkin akan membuka banyak pintu untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu sejak Arfan mulai benar-benar mendalami dunia kerja Cantika. Awalnya, ia hanya sekadar membantu dalam hal manajerial dan mencoba memahami seluk-beluk konten yang Cantika buat. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat betapa besar potensi yang dimiliki oleh istrinya. Cantika semakin menguasai dunia media sosial. Ia mengembangkan berbagai jenis konten, mulai dari video tutorial, ulasan produk, hingga vlogs yang lebih personal. Ia tidak hanya meningkatkan jumlah pengikutnya, tetapi juga mulai bekerja sama dengan brand-brand besar untuk kampanye iklan. Gajinya pun semakin melambung, membuatnya merasa semakin percaya diri dan independen. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan konten terbaru dan memeriksa laporan penghasilannya, Cantika tersenyum lebar. Hasil dari kerja kerasnya selama ini terlihat jelas. Bayarannya dari Facebook sudah mencapai angka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arfan, yang duduk di sampingnya, melihat ekspresi bahagia itu dan merasa kagum. Kamu nggak nyangka banget, kan?" tanya Arfan, takjub. Cantika mengangguk. Matanya bersinar. "Iya, Arfan. Ini lebih dari yang aku harapkan. Aku nggak cuma bisa hidup mandiri,
Tapi aku juga bisa bantu kamu dan keluarga kita. Arfan melirik angka di layar laptop Cantika dan terdiam beberapa detik. Kamu benar-benar berhasil. Ya. Ini bukan hanya tentang aku, Arfan, jawab Cantika dengan rendah hati. Kita berdua bekerja sama sekarang, dan ini hasil dari kerja keras kita. Arfan menghela napas, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Aku nggak bisa percaya kalau ini semua dimulai dari sesuatu yang aku anggap remeh dulu. Sekarang, aku justru merasa bangga banget sama kamu. Cantika memandangi Arfan dengan lembut. Aku tahu kamu nggak langsung bisa mengerti, tapi sekarang aku rasa kamu mulai melihat apa yang aku lihat dari dulu. Seiring dengan semakin banyaknya penghasilan Cantika, ia mulai membuat perubahan lebih besar dalam kehidupan mereka. Ia memperkenalkan Arfan pada beberapa mitra bisnis yang bekerja sama dengannya dan membuka lebih banyak peluang kerja sama dengan brand. Cantika tidak hanya menjadi konten kreator yang sukses, tetapi juga mulai berperan lebih aktif dalam dunia bisnis. Dan Arfan akhirnya menyadari betapa pentingnya peran serta media sosial dalam perkembangan dunia bisnis saat ini. Sekarang kamu nggak cuma sukses sebagai konten kreator, kata Arfan suatu malam setelah mereka selesai makan malam. Kamu juga mulai jadi pengusaha, kan? Aku nggak pernah nyangka ini bakal jadi begini. Cantika tertawa kecil. Aku juga nggak pernah bayangin bakal sampai sini. Tapi ya, aku senang bisa bantu kita keluar dari kesulitan dulu. Ini bukan cuma untuk aku, tapi untuk kita. Arfan kini mulai benar-benar mendukung dan terlibat dalam setiap langkah Cantika. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan, mengembangkan bisnis, dan menyusun strategi agar bisa mencapai lebih banyak lagi. Arfan bahkan mulai belajar bagaimana mengelola pengeluaran dan merencanakan investasi yang bijaksana untuk keluarga mereka. Bayangin, dalam waktu beberapa bulan aja kamu udah bisa ngangkat perekonomian keluarga kita. Aku nggak tahu harus bilang apa selain terima kasih, kata Arfan dengan mata yang bersinar bangga. Cantika memegang tangan Arfan dengan lembut. Ini kerja keras kita berdua. Aku nggak bisa melakukannya tanpa dukunganmu. Kehidupan mereka pun semakin membaik. Cantika mulai bisa membeli barang-barang yang sebelumnya hanya ia impikan, seperti rumah yang lebih besar dan nyaman untuk keluarga mereka, serta investasi di bidang lain untuk memperluas usahanya. Semua itu berkat penghasilan yang terus berkembang dari Facebook dan dukungan penuh Arfan. Pada suatu pagi yang cerah, Cantika memarkir mobil mewah baru mereka di halaman rumah yang baru saja mereka beli. Ia dan Arfan berjalan berdua menuju pintu rumah yang kini terasa lebih besar dan penuh dengan harapan. Kamu nggak pernah ragu lagi kan, sama apa yang kita lakukan? Tanya Cantika, sambil tersenyum kepada suaminya. Arfan menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Sekarang aku tahu bahwa kita bisa melangkah jauh. Aku udah mulai lihat semuanya. Kamu nggak cuma sekadar main-main di Facebook. Ini adalah usaha besar, dan aku bangga banget bisa jadi bagian dari perjalanan ini. Cantika menatap Arfan, merasa senang karena akhirnya mereka bisa sepenuhnya bersama dalam impian yang sama. Kita berdua sudah melalui banyak hal, Arfan. Tapi aku yakin, ini baru permulaan. Mereka melangkah masuk ke rumah mereka yang baru, siap untuk membangun masa depan yang lebih cerah bersama. Cantika tahu bahwa segala usaha dan tantangan yang telah dilalui bersama Arfan akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Setelah beberapa bulan berlalu dan Arfan semakin terbuka dengan dunia media sosial, suatu hari, tanpa sengaja, ia melontarkan ide yang cukup mengejutkan bagi Cantika. Mereka sedang duduk di ruang tamu setelah makan malam, membahas berbagai hal seputar perkembangan bisnis dan media sosial. Tiba-tiba, Arfan yang biasanya tidak terlalu tertarik dengan pembuatan konten, mengatakan sesuatu yang tak terduga. Aku rasa aku juga pengen coba bikin konten, kata Arfan, sambil tersenyum malu-malu. Cantika menoleh padanya, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kamu jadi konten kreator juga? Tanyanya, hampir tak bisa menahan tawa. Kenapa?
Arfan tersenyum lebar, seolah menemukan ide yang menyenangkan. Aku lihat kamu punya banyak pengikut, dan mereka suka banget sama konten yang kamu buat. Aku mulai berpikir, kenapa nggak coba juga? Siapa tahu bisa seru. Cantika tertawa kecil. Oke, kalau kamu serius, bisa-bisa aku punya partner konten sekarang. Arfan mengangguk dengan semangat. Ya, nggak salah dong coba-coba. Siapa tahu bisa nambah penghasilan juga. Kalau kamu serius, kita bisa coba bareng. Aku bisa bantuin kamu bikin konsep. Tapi ingat, ini bukan sekadar hiburan. Ini juga butuh waktu dan usaha, ujar Cantika, merasa agak terkejut tapi juga senang melihat Arfan begitu bersemangat. Arfan mengangguk setuju. Aku siap. Cantika, aku mulai paham. Kerja keras di dunia ini tuh nggak mudah. Kalau kamu bisa, kenapa aku nggak? Hari demi hari, Arfan mulai mengerjakan kontennya. Awalnya, ia hanya membuat konten sederhana tentang kehidupan sehari-hari mereka, berfokus pada hal-hal kecil yang sering dilihat orang tapi jarang diperhatikan. Namun, meskipun kontennya sederhana, ia mulai mendapat perhatian. Arfan juga memanfaatkan pengalaman kerjanya di bidang manajerial untuk membuat konten yang lebih terstruktur. Ia membuat video tentang cara memulai bisnis kecil, berbagi pengalaman tentang menjalani kehidupan sehari-hari sebagai suami dan ayah, dan juga beberapa humor ringan yang bisa membuat orang tersenyum. Aku nggak menyangka, ternyata gampang banget nyari ide kalau kita fokus pada hal-hal kecil, kata Arfan, semakin bersemangat setelah melihat jumlah pengikutnya mulai bertambah. Cantika mengamati dengan cermat. Kamu udah mulai paham trik dasar. Nih, cuma kamu perlu konsisten. Jangan cuma bikin 1-2 video. Nanti orang bakal lupa. Arfan mengangguk, mulai mengambil saran Cantika dengan serius. Seiring waktu, kontennya semakin berkembang. Ia mulai mendapatkan sponsor dari beberapa brand kecil yang ingin bekerja sama. Pendapatannya semakin bertambah, meskipun masih jauh dari Cantika, tapi Arfan merasa ini adalah langkah awal yang baik. Suatu hari, Arfan duduk bersama Cantika di ruang kerja mereka. Mereka berdua tengah berbincang tentang bagaimana mengembangkan bisnis mereka lebih jauh, serta membuat konten-konten yang lebih variatif. Aku mulai senang banget sama kerjaan ini, Cantika, kata Arfan dengan penuh semangat. Tapi aku nggak bisa terus-terusan bikin konten cuma soal keluarga dan bisnis. Aku pikir aku butuh sesuatu yang lebih menarik lagi. Cantika memandangnya, sedikit berpikir. Mungkin kamu bisa coba bikin konten yang lebih beragam, misalnya tentang teknologi, atau bahkan challenge seru yang bisa melibatkan banyak orang. Kalau kamu mau, kita bisa gabungin ide-ide kamu sama konten aku. Arfan berpikir sejenak, lalu berkata dengan senyum lebar. Itu ide bagus, Cantika. Jadi kita bisa barengan bikin proyek besar. Aku juga pikir untuk mulai buka channel YouTube. Cantika tertawa kecil. Kamu ingin jadi bintang YouTube juga? Arfan mengangguk. Kenapa enggak? Kalau aku bisa sukses di sini, aku bisa bantu kita berdua. Meskipun Arfan baru memulai perjalanan sebagai konten kreator, ia sudah mulai terlihat makin percaya diri. Cantika pun merasa senang melihat Arfan begitu menikmati proses tersebut. Mereka menjadi pasangan kreatif yang saling mendukung. Tidak hanya dalam hal pekerjaan, tetapi juga dalam hidup sehari-hari. Setiap malam, mereka duduk bersama, merencanakan video-video berikutnya, membahas konsep, dan membagi tugas. Kadang, Arfan membantu Cantika membuat video, kadang Cantika memberikan ide segar untuk konten Arfan. Mereka mulai merasakan bahwa bekerja bersama bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal membangun hubungan yang lebih erat. Suatu hari, setelah beberapa bulan Arfan aktif membuat konten, ia akhirnya berhasil membeli kamera profesional dan beberapa alat produksi video lainnya. Akhirnya, aku punya alat yang layak buat bikin konten. Kamu pasti bangga banget, kata Arfan,
penuh semangat. Cantika tersenyum lebar. Aku lebih bangga karena kamu gak hanya mengikuti jejak aku, tapi juga menunjukkan kalau kamu bisa maju dengan caramu sendiri. Arfan tersenyum lebar. Tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ini berkat kamu, Cantika. Kamu yang ngajarin aku untuk gak takut mencoba hal baru. Aku sekarang percaya, kita berdua bisa sukses bareng. Dengan semakin berkembangnya dunia media sosial, mereka berdua merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru. Meski perjalanan mereka baru dimulai, Cantika dan Arfan tahu bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Tahun-tahun berlalu, dan perjalanan Arfan dan Cantika bersama dalam dunia konten kreator semakin berkembang. Mereka kini bukan hanya sekadar pasangan suami istri, tetapi juga partner bisnis yang solid, saling mendukung dan bekerja bersama untuk membangun masa depan. Kedua dunia mereka, media sosial dan kehidupan nyata, mulai bercampur, menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka. Konten-konten yang mereka buat kini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi dampak positif bagi banyak orang. Mereka mendapatkan banyak sponsor besar, termasuk brand internasional yang tertarik dengan cara mereka berbicara tentang kehidupan sehari-hari, bisnis, dan keluarga. Arfan, yang dulu hanya berperan sebagai pendukung, kini juga mulai dikenal luas berkat kreativitas dan kepiawaiannya dalam menyampaikan ide-ide segar lewat konten. Seiring dengan berkembangnya bisnis mereka, Cantika dan Arfan memutuskan untuk membuka perusahaan manajemen konten digital yang membantu para influencer dan brand mengelola pemasaran dan konten mereka. Perusahaan ini menjadi semakin sukses, dengan lebih banyak klien yang bergabung dan memanfaatkan kemampuan mereka dalam hal media sosial. Di luar dunia pekerjaan, hubungan mereka pun semakin kuat. Setiap kali mereka melihat kembali perjalanan mereka, dari waktu-waktu sulit ketika Arfan meremehkan pekerjaan Cantika, hingga titik di mana mereka kini mencapai kesuksesan, mereka merasa terharu dan bersyukur. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang uang atau popularitas, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa tumbuh bersama, saling mendukung dan menginspirasi. Suatu hari, saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Cantika mengajak Arfan untuk makan malam di restoran mewah yang mereka pilih bersama. Mereka duduk berdua di sebuah meja yang menghadap ke kota yang penuh lampu, menikmati momen yang sudah lama mereka nantikan. Arfan, ingat gak dulu kamu sering bilang aku cuma buang-buang waktu main Facebook? Kamu selalu gak percaya kalau aku bisa sukses dari situ, kata Cantika sambil menatap suaminya dengan senyum lembut. Arfan tertawa, menggenggam tangan Cantika. Iya, aku ingat banget. Aku dulu meremehkan semuanya. Tapi aku gak pernah nyangka kamu bisa buktikan semua itu. Kamu bukan cuma sukses, tapi juga ngajarin aku banyak hal. Kamu ngebuktiin kalau apa yang kita impikan bisa jadi kenyataan. Cantika mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku juga gak nyangka bisa sampai sejauh ini, Arfan. Tapi aku senang kita bisa jalan bareng, saling mendukung dan berkembang bersama. Arfan menatap Cantika dengan penuh rasa bangga. Kamu adalah alasan aku bisa sukses juga. Tanpa kamu, aku mungkin gak akan pernah tahu tentang dunia ini. Kamu ngajarin aku buat gak takut mencoba dan keluar dari zona nyaman. Makasih, Arfan, ujar Cantika dengan lembut. Aku tahu kamu gak pernah tahu banyak tentang apa yang aku lakukan di awal, tapi akhirnya kamu percaya, kan? Arfan tersenyum, matanya berbinar penuh cinta. Aku percaya sepenuhnya sekarang, dan aku bangga banget sama kamu. Perjalanan mereka berdua membawa mereka ke puncak kesuksesan yang tidak hanya dinikmati oleh mereka berdua, tetapi juga oleh keluarga mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Dengan semakin banyaknya klien yang datang ke perusahaan manajemen konten mereka membuka lebih banyak peluang untuk orang lain yang ingin mengejar impian melalui media sosial. Arfan dan Cantika memutuskan untuk mendirikan yayasan untuk mendukung anak-anak muda yang ingin belajar tentang pemasaran digital dan dunia konten kreator. Mereka berbagi pengetahuan, pengalaman,
dan membantu banyak orang yang sebelumnya meragukan dunia media sosial untuk akhirnya melihatnya sebagai peluang. Di sisi lain, mereka tidak pernah melupakan keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung mereka, terutama pada masa-masa sulit ketika mereka mulai menjalani perjalanan ini. Suatu hari, setelah mereka menyelesaikan proyek besar dengan salah satu brand internasional, Cantika memutuskan untuk menghadiahi Arfan dengan sebuah mobil klasik yang selalu dia idam-idamkan. Ini adalah simbol dari perjalanan mereka bersama, dari titik nol hingga kesuksesan yang kini mereka nikmati. Makasih sudah selalu ada buat aku, Arfan. Ini untuk kita, kata Cantika dengan senyuman penuh kebahagiaan saat menyerahkan kunci mobil itu. Arfan terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Kamu lebih dari cukup, Cantika. Aku nggak tahu kalau bisa sampai sejauh ini denganmu. Kamu adalah segalanya. Mereka berdua memandang satu sama lain, merasa lebih dekat dari sebelumnya. Dengan setiap langkah, mereka semakin sadar bahwa kesuksesan mereka bukan hanya diukur dari materi atau popularitas, tetapi dari kebahagiaan yang mereka rasakan bersama. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak hanya mencapai apa yang mereka impikan, tetapi juga lebih banyak hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Arfan dan Cantika menjadi simbol pasangan yang mampu berkembang bersama, menaklukkan dunia digital dan bisnis tanpa melupakan satu sama lain. Ketika mereka duduk bersama di ruang keluarga mereka, setelah seharian penuh dengan pekerjaan, Cantika menatap Arfan dan berkata, "Kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku nggak tahu bagaimana bisa mengungkapkan betapa berartinya kamu buat aku." Arfan merangkulnya dengan lembut. "Aku juga nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu, Cantika. Kita berhasil karena kita saling percaya, saling mendukung, dan selalu ada buat satu sama lain." Mereka duduk bersama, menatap masa depan yang cerah, tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika mereka bersatu sebagai tim. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Cantika dan Arfan sampai akhir. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja, melainkan melalui kerja keras, kepercayaan, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Jangan pernah meremehkan mimpi atau impian seseorang, karena siapa tahu, itu bisa membawa kita ke tempat yang tak pernah kita bayangkan. Jika kalian merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Semangat terus dalam mengejar impian kalian. Dan ingat, perjalanan kalian adalah milik kalian sendiri. Terus berjuang dan percaya pada diri sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.